Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Apa kabar anak-anak ustazah pagi ini? Semoga anak-anak ustazah tetap dalam keadaan sehat walafiat dan berharap semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak soleh dan soleha, pagi ini bertemu lagi dengan ustazah dalam pelajaran tematik dengan tema diriku. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Baiklah anak soleh dan soleha, sebelum kita mulai pembelajaran, kita mulai lagi pembelajaran kita dengan membacakan doa sebelum belajar. Angkat kedua tangan dan kepala ditundukkan, baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak soleh dan soleha, nah pagi ini kita akan mulai pembelajaran tematik kita. Sudahkah anak-anak ustazah siap melakukan pembelajaran pagi ini? Iya, hebat. Nah anak-anak ustazah, pagi ini kita akan belajar tentang cara menjaga bagian-bagian tubuh. Nah anak-anak ustazah, coba anak-anak ustazah berdiri di depan cermin dan perhatikan anggota tubuh anak-anak ustazah semuanya. Nah, sudahkah anak-anak ustazah berdiri di depan cermin? Iya. Nah, jadi anak-anak ustazah, anggota tubuh kita ini adalah anugerah atau pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus menjaganya dengan baik. Nah, anak-anak ustazah, anggota tubuh kita ini ada yang boleh disentuh dan ada yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, sekalipun itu adalah orang tua kita, ya nak ya. Jadi pembelajaran kita ini kita akan belajar anggota tubuh kita yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Untuk lebih semangatnya, coba anak-anak ustazah dengarkan nyanyi berikut ini. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Baiklah anak-anak soleh dan soleha, sudahkah anak-anak ustazah mendengarkan nyanyian tadi? Iya, jadi untuk anggota tubuh kita yang boleh disentuh oleh orang lain, yaitu adalah kepala. Ketika apa kepala kita boleh disentuh? Yaitu misalnya ibu kita menyisirkan rambut kita, berarti ibu menyentuh kepala kita. Tangan kita juga boleh disentuh, yaitu saat kita bersalaman dengan orang tua kita atau dengan saudara kita. Atau contoh lainnya adalah kaki. Nah, misalnya ketika anak ustazah belum bisa memasang tali sepatu sendiri, orang tua kita membantu memasangkan. Nah, berarti kaki juga boleh disentuh orang lain. Nah, bagaimana dengan anggota tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain? Iya, nah, seperti yang dinyanyi tadi, bahwasanya anggota tubuh kita yang tertutup oleh baju dalam. Nah, bagaimana dengan anggota tubuh kita yang tidak boleh disentuh oleh orang lain? Coba anak-anak ustazah minta penjelasannya kepada orang tua. Nah, pada umumnya anggota tubuh kita yang tertutup itu tidak boleh disentuh oleh orang lain. Kita harus menjaga sebaik-baiknya. Nah, anak soleh dan soleha, untuk tugasnya coba nanti anak ustazah bersama orang tua membuat atau menuliskan anggota tubuh yang boleh disentuh dan anggota tubuh yang tidak boleh disentuh oleh
orang lain. Silahkan tulis di buku isi 40 yang kita khususkan untuk pembelajaran dari ini. Anak soleh dan soleha, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang posisi duduk yang tepat saat membaca. Jadi, selain kita harus memperhatikan cara membaca atau posisi duduk kita saat membaca, kita juga harus memperhatikan keadaan di sekitar kita. Contohnya, pada saat membaca, kita harus membaca di tempat yang terang. Apa gunanya? Iya, gunanya adalah untuk menjaga kesehatan mata. Karena kita harus menjaga anugerah dari Allah. Kita harus menjaga mata kita dan seluruh anggota tubuh kita. Jadi anak-anak ustazah, untuk kita membaca, yaitu kita harus memperhatikan posisi duduk. Punggung kita harus tegak dan kita membaca di tempat yang terang. Nah, anak-anak soleh dan soleha ustazah, jadi membaca bisa anak-anak ustazah praktekkan di rumah bersama orang tua. Untuk tugasnya, coba ayah bunda kirimkan video singkat kepada ustazah saat anak-anak membaca. Ingat, perhatikan posisi duduk, jarak mata dengan buku, dan juga keadaan cahaya saat membaca. Untuk pelajaran hari ini, anak-anak ustazah bisa mencontohkan menari kecil, yaitu dengan menundukkan gerakan kupu-kupu. Baiklah anak soleh dan soleha, sudahkah bisa anak-anak ustazah menirukan gerakan kupu-kupu? Iya, hebat. Nah, menari kita juga bisa untuk membuat badan kita sehat, ya nak ya. Jadi silahkan anak-anak ustazah praktekkan kembali bersama orang tua atau adik-adiknya di rumah. Oke. Nah, anak soleh dan soleha, untuk pagi ini demikianlah pembelajaran kita. Untuk pemahaman materi, silahkan anak-anak ustazah kerjakan latihan pembelajaran 4 pada halaman 46. Mohon bantuan kepada ayah bunda agar soleh dan soleha ustazah bisa mengerjakan pekerjaan rumahnya dengan baik. Baiklah anak soleh dan soleha, sebelum kita tutup pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa dan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.